Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Salma Andika Putri, NIM 2019-008008. Dan saya Nur Elsa Fatma Karomah, NIM 2019-008064. Kita berdua di sini akan mewawancarai salah satu UMKM di daerah Berbah, Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisriati Primasuti. Saya owner atau pemilik dari rumah produksi atau home industry aneka abon dengan brand Daun Mas. Untuk usaha saya ini bernama PT Dharma Putra Sejahtera. Perkenalkan, nama saya Salma Andika Putri dari mahasiswa manajemen Universitas Pendidikan Mahasiswa. Pada kesempatan ini saya meminta izin waktu Ibu untuk melakukan wawancara mengenai usaha yang Ibu jalankan saat ini. Apakah Ibu bersedia? Ya, baik, saya bersedia. Baik, langsung ke pertanyaan ya Ibu. Pertanyaan pertama, apakah bentuk badan usaha yang Ibu jalankan saat ini? Kalau untuk bentuk badan usaha kami PT perseorangan. Selanjutnya, bagaimana riwayat atau profil singkat dari usaha Abon Daun Mas ini? Baik, Abon Daun Mas ini berdiri pada tanggal 8 April tahun 2012, ya, jadi sudah hampir 10 tahun. Untuk produk yang kami produksi, itu kami memang sengaja memproduksi aneka olahan abon, atau di sini mungkin lebih luasnya lagi lauk praktis, karena kami mengolah abon beserta turunannya atau produk zero waste dengan brand Daun Mas. Untuk produk yang saya produksi itu antara lain yaitu abon ayam, kemudian abon sapi, abon nabati, abon jantung pisang, Mister Bonte, abon sapi lestari. Kemudian kami juga memproduksi dari produk zero waste itu berupa kulit ayam crispy dan kremes ayam, itu produk turunan dari abon Daun Mas. Nah, untuk Abon Daun Mas sendiri kami mempunyai 5 orang tim, yaitu terdiri dari 4 orang tim produksi dan 1 tim salesman. Untuk area coverage atau area yang kami distribusikan, itu kami mendistribusikan produk kami secara offline dan secara online, dan dibantu oleh seorang agen itu ada di Purwokerto. Kemudian Kita beralih ke pertanyaan ahli siswa ya Ibu. Menurut Ibu, apakah kekuatan yang dimiliki oleh usaha Abon Daun Mas ini? baik, produk kami itu mempunyai diferensiasi, ya. Jadi di sini saya menganggap untuk diferensiasi atau keunikan produk kami itu merupakan satu strength, ya, kekuatan untuk produk Abon Daun Mas. Antara lain kami mempunyai produk abon nabati, yaitu abon yang bisa dikonsumsi atau memang khusus untuk vegetarian. Jadi untuk orang yang tidak memakan daging atau ayam itu atau ikan itu bisa mengkonsumsi abon vegetarian ini, yaitu abon nabati. Kemudian kami juga mempunyai produk yang unik, yaitu abon jantung pisang. Jadi selama ini orang mengenal hanya abon ayam sama sapi, jadi kami mempunyai abon jantung pisang. Kemudian kami juga mempunyai produk yang unik lagi, yaitu Mister Bonte namanya. Mister Bonte itu merupakan perpaduan yang unik antara abon sapi dengan teri pedas. Kemudian kami juga mempunyai satu produk yang spesifik lagi bisa dikonsumsi dari usia 10 bulan plus, yaitu abon MPAC. Ini strength atau kekuatan dari Abon Daun Mas, mempunyai satu unik yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Selanjutnya Ibu, apakah kelemahan yang dimiliki oleh usaha Abon Daun Mas ini? Baik, kami belum bisa mengoptimalkan penjualan secara online. Jadi Selanjutnya Ibu, apakah kesempatan atau peluang yang dihadapi oleh usaha Abon Daun Mas? baik, kalau untuk opportunity ya itu, jadi untuk peluang dari produk saya itu saya bisa masuk ke hampir semua segmen usia. Baik, untuk yang terakhir, apakah ancaman yang dihadapi oleh usaha Abon Daun Mas ini? Baik. Kalau ancaman yang saya hadapi ini terutama kalau untuk abon ayam dan sapi itu dari kompetitor, terlalu banyak kompetitor, kemudian harga bahan baku yang cenderung
tidak stabil tapi cenderung naik, itu merupakan satu ancaman bagi kami. Bagaimana sih proses perencanaan dari desain produksi sampai bayar siap jual? Perencanaan itu memang masih di tangan saya Mbak, artinya yang merencanakan untuk hari ini itu berapa bahan yang dibutuhkan, kemudian berapa barang yang harus diproduksi, kemasan apa saja yang harus dipacking, itu memang masih berjalan. Jadi tim produksi saya itu masih sebagai pelaksana seperti itu. Ya masih saya sendiri. Jadi saya hanya merencanakan Mbak. Tapi kalau untuk diproduksi sama sekali saya sudah tidak megang. Kemudian ada satu dari tim produksi itu yang dia bisa sebagai quality control, yang mengontrol produk itu masuk atau enggak. Meskipun ketika nanti ada keraguan itu masih diskus dengan saya. Selanjutnya bagaimana proses pengendalian produksi? Setiap hari itu saya memantau proses produksi, kecuali kalau saya memang diharuskan pergi. Tapi pada prinsipnya untuk produksi itu sudah jalan sesuai ritmenya. Jadi bagian prepare, kemudian untuk penggorengan, kemudian untuk selesai penggorengan, untuk packing sampai dengan ke quality control itu sebenarnya sudah dipegang sama anak-anak produksi. Jadi saya tinggal kontrol saja sama terima reporting. Kemudian discuss ketika ada hal-hal yang memang mereka itu masih ragu-ragu untuk memutuskan, terutama untuk gizi. Selanjutnya di manajemen sumber daya manusianya Ibu di belakang karyawan. Bagaimana sih proses rekrutmen atau seleksi dan training untuk penempatan karyawan di bagian apa sih? Kalau untuk rekrutmen karyawan masih saya juga yang menentukan. Jadi saya mempunyai kriteria misalnya untuk salesman itu harus yang seperti apa sih gitu. Saya sudah mempunyai kriteria tersendiri. Begitu juga untuk bagian produksi, perbagian itu saya sudah mempunyai semacam harus memenuhi syarat seperti ini. Baik, pertanyaan selanjutnya bagaimana menetapkan kesejahteraan karyawan? Kalau untuk kesejahteraan di sini mungkin ada hubungannya dengan gaji ya, finansial, kemudian ada hubungannya dengan untuk ketika sakit seperti itu ya. Jadi kalau untuk sakit itu saya menyarankan ke karyawan saya untuk istirahat total di rumah. Kemudian kalau untuk biaya berobat itu memang saya nanggung Mbak. Jadi kami memang belum ada BPJS, tapi ketika sakit atau berobat ke dokter itu boleh dikirimkan untuk kwitansinya. Dan selanjutnya kita menuju ke manajemen pemasarannya. Karena bagaimana sih di Abon dan Mas ini menentukan grade harga? Di sini saya menentukan grade antara lain yang pertama itu harga eceran. Kemudian yang kedua harga reseller itu saya samakan dengan harga toko. Kemudian yang ketiga itu saya ada harga akhir. Artinya ketika saya menentukan satu ketentuan misalnya untuk pengambilan sekian ini masuk ke kriteria akhir dengan harga sekian persisnya, atau ada diskon yang saya tetapkan seperti itu. Jadi tetap ada perbedaan antara reseller, antara pengedari eceran, kemudian reseller atau toko pengecer dan harga akhir. Selanjutnya bagaimana akun jualan emas ini dalam melakukan promosi dan distribusi produk? Kalau untuk promosi kami memang belum banyak beriklannya Mbak. Kami sudah pernah melakukan promosi itu untuk di marketplace ads ya. Kemudian di Instagram ads kami sudah pernah. Terus yang terakhir, apakah ada kendala yang terjadi ketika sedang pelaksanaan manajemen? Kalau untuk pemasaran, kendala kami yaitu tadi kami belum bisa mengoptimalkan penjualan atau pemasaran secara online. Kemudian kalau untuk di SDM itu kami memang sangat terbatas ya Mbak. Jadi gini, pas saya itu konsepnya dulu pemberdayaan, kemudian ibu-ibu di sekitar rumah, kemudian cenderung karyawan saya ambil dari sekitar rumah karena harapan saya itu kan saya bisa menciptakan lapangan kerja dari lingkungan yang terdekat saya sendiri. Nah ini kendalanya memang di istilahnya apa ya, kalau boleh bilang sih kami memang orang yang belum berpengalaman di bidang produksi. Saya rasa cukup sekian ya Bu. Terima kasih atas wawancaranya. Semoga saya semakin lancar. Itu juga untuk bapaknya yang dari tadi ya, mudah-mudahan diberi kelancaran mendapatkan ilmu yang bermanfaat